Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat sehat hingga dapat menjalankan ibadah puasa sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan cepatnya di yaumil kiamah nanti. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan kultum dengan tema Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini memiliki tujuan sebagai pembentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Lalu, sebenarnya apa aja sih karakter orang bertakwa? Jadi, karakter orang yang bertakwa itu mereka yang sedikit tidur, bukan karena begadang tanpa arti, tetapi karena qiyamul lail. Kemudian, sebenarnya qiyamul lail di bulan Ramadan itu ada apa saja? Jadi yang paling terkenal qiyamul lail di bulan Ramadan itu ada sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini juga disebut dengan qiyamul Ramadan, yang mana hanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, sebagaimana firman yang berbunyi mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ada hadis kedua sebelum lafaz itu, yang mana tambahan dari Abu Hurairah yang berbunyi yuraqibu fi qiyami ramadhana min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimah. Rasulullah sangat menganjurkan salat tarawih tetapi tidak mewajibkannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, salat tarawih juga berfungsi sebagai upaya pembiasaan. Bukan berarti banyaknya salat yang telah kita lakukan di bulan Ramadan begitu saja kita tinggalkan selepas Ramadan atau tidak berbekas. Jangan sampai ketika di bulan Ramadan kita sudah menunaikan salat tarawih setelah Isya lalu salat tahajud sebelum atau sudah sahur, tiba-tiba di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya nanti kita terlelap dalam tidur panjang tanpa qiyamul lail sama sekali. Jika begitu halnya bisa dikatakan puasa kita gagal, sebab puasa hendak menjadikan pelakunya sebagai bertakwa, dan salah satu karakter orang yang bertakwa adalah sedikit tidur di waktu malam karena menunaikan qiyamul lail. Lalu apa saja keutamaan qiyamul lail? Jadi untuk keutamaan qiyamul lail sendiri, yang pertama yaitu sebagai salah satu jalan menuju surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ya ayyuhan nasu afshu salama wa at'imu ta'ama wa silul arhama wa sallu bil lail wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim dan salatlah kalian pada saat manusia tidur malam, maka kalian akan masuk surga dengan tenang. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Kemudian yang kedua, dapat menaikkan derajat di surga. Bukan hanya masuk surga, orang yang ahli qiyamul lail akan mendapatkan kamar-kamar yang istimewa. Derajat istimewa ini khusus bagi orang-orang yang gemar sholat tahajud dan sholat malam lainnya seperti sholat witir. Kemudian yang ketiga yaitu kebiasaan orang solih dan penghapus dosa. Keutamaan qiyamul lail berikutnya adalah bahwa amalan ini merupakan amal orang-orang salih. Qiyamul lail bisa mendekatkan pelakunya kepada Allah dan sebagai penutup kesalahan dan dosa. Kemudian yang keempat yaitu sholat sunnah yang paling utama.
sholat malam adalah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdolus sholati ba'dal fardhoti qiyamul lail." Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian yang kelima yaitu sebagai penentu derajat di sisi Allah. Semakin lama atau panjang sholat seseorang, yakni dengan memperlama berdiri karena panjangnya ayat yang dibaca, semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah. Kemudian yang keenam yaitu mendapat kemuliaan dan kewibawaan. Orang-orang yang ahli qiyamul lail, ia akan Allah beri kemuliaan dan juga kewibawaan. Jika ia adalah orang tua, dia akan berwibawa di depan anak-anaknya. Jika ia guru, akan berwibawa di depan murid-muridnya. Dan jika ia pemimpin, akan berwibawa di depan orang-orang yang dipimpinnya. Demikian kultum singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan mengetahui keutamaan qiyamul lail tadi, teman-teman semakin termotivasi untuk mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.